Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam perenungan harian Gereja POW yang pertama pada hari ini. Namun sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menaikkan doa kita. Bapa yang kami sembah, Allah yang kami puja, yang telah melayakkan kami sehingga kami masih ada sampai detik ini. Engkau telah mengorbankan dirimu ya Yesus Kristus di atas kayu salib demi penebusan dan keselamatan kami yang berdosa. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Karena itu Tuhan, jalan satu-satunya sehingga kami dapat menyenangkan Tuhan, yaitu kami mengenal tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Dapat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami akan dengarkan pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya hidup kami ini boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami melakukannya kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya seluruh aspek kehidupan kami dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu, dan akhirnya kehidupan kami menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16, 2 ayat saja. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini, hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan pastinya untuk Dia. Jadi hidup kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, hidup untuk Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita adalah menjadi kepujian bagi, diciptakan untuk menjadi kepujian bagi Tuhan. Dan kita ada di bumi ini semua karena anugerah Allah. Karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain kita menyenangkan Dia lewat kehidupan kita. Sama halnya, kehidupan kita ini selalu memerlukan makan. Mengapa kita perlu makan? Tanpa makanan kita akan lapar dan mati. Tapi tanpa firman yaitu Kristus, sang roti kehidupan itu, di hidup kita, maka hati kita kosong dan merana. Roh kita kelaparan, lalu jiwa kita mati. Hidup kita sia-sia dan takdir kita adalah binasa. Yohanes 6 ayat 32 sampai 40 dan 48 sampai 51. Kebanyakan orang hidup demi menyambung hidup, seolah-olah hidupnya ditentukan hasil tangannya sendiri. Pengikut Kristus hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kesehariannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Mereka selalu dicukupkan. Matius pasal 6 ayat 33, Ulangan 8 ayat 3. Tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah yang pertama, menyenangkan Dia. Allah menciptakan kita untuk menjadi kesukaannya, kesenangan baginya. Ia menciptakan kita supaya kita hidup selalu menyenangkan hatinya lewat pikiran, perkataan dan tingkah laku kita. Sehingga firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tentu ketika kita kedapatan kita tidak melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kita sudah tidak ada lagi di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita diharapkan supaya kita hidup di dalam. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, persekutuan dengan Dia. Ini hal penting. Allah ingin kita sebagai ciptaannya selalu bersekutu dengan Dia. Lewat ibadah kita dapat bersekutu dengan Allah senantiasa. Yang walaupun akhir-akhir ini sudah dari bulan Maret kita mungkin sudah mulai ibadah live streaming. Walaupun kita dengan sesama kita bersekutu tidak nampak lagi seperti biasanya. Kita sudah bersekutu di rumah masing-masing. Tetapi roh kita tetap bersekutu bersama. Tujuan kita sama, yaitu bersekutu dengan Allah. Hati kita naik menjadi persembahan, menjadi syukur, dan mengikat kesatuan dengan Dia yang telah menjadikan kita ada. Itu disebut bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Dia tidak hanya sekedar kita ada bersekutu dan nampak kita sedang bersama dan bersekutu. Jadi begitu kita dengan sendirinya dalam perenungan kita masing-masing dengan Tuhan, itu kita sudah bersekutu dengan Dia. Dan itu yang dirindukan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Mazmur 150 ayat 1-6, menyanyikan mazmur baginya. Efesus 5 ayat 19, kita bersekutu dengan Dia menyenangkan hatinya, dan sebaliknya maka kita tidak mencari Tuhan yang mati. Artinya lewat pujian kita maka Allah bertakhta di atas pujian kita. Jadi ibadah bukan persoalan diberkati atau tidak, tetapi itu tujuan Allah menciptakan kita. Akibat dari kita beribadah kepada Tuhan, maka janji berkatnya menjadi milik kita, yaitu Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Keluaran 23 ayat 25. Ibadah itu mutlak dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Dengan kita mencari Tuhan lewat ibadah, maka kita akan hidup. Amos 5 ayat 4. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dalam persekutuan kasih Allah mengalir dan janji berkatnya menjadi milik kita. Kasih persaudaraan dalam Tuhan berkatnya besar. Mazmur 133 ayat 1-3. Rukun cinta satu sama lain, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang ketiga, hidup kudus dan tidak bercela. Allah menciptakan kita tujuannya agar kita hidup kudus dan tak bercela di hadapan. Efesus 1 ayat 4. Karena yang bisa membuat kita sampai kepada Bapa di surga adalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan memandang wajah Allah. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita supaya kita mencapai level kekudusan dan tidak bercela? Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, dengan berbagai tantangan dan berbagai hal yang bisa saja membuat kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil. Yaitu kita tetap bergantung dan berharap berseru kepada Allah yang kudus, supaya memampukan saya dan saudara hidup berkenan kepada-Nya dalam keseharian hidup. Memang kita masih hidup di tengah-tengah dunia, sehingga kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hidup untuk Tuhan dan menjaga hidup kita, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan yang kudus. Sehingga hidup kita ini kita jaga, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, dan kita semua merindukan untuk memandang wajah Allah. Salah satu syarat
hal yang harus kita persiapkan dalam hidup dan menjaga kekudusan supaya kita memandang wajah Allah. Saudara terkasih, bagian yang keempat, menjadi mitra kerja Allah. Allah menciptakan kita karena Ia ingin kita menjadi kawan sekerja Allah dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Menjadi mitra kerja Allah, apapun yang menjadi profesi kita, dimanapun kita berada, dapat menjadi berkat, saksi dan terang bagi orang lain. Kita dapat membuat orang tertarik dengan Yesus, yaitu saat mereka melihat kehidupan kita oleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup kita ini sama seperti iklannya Tuhan. Menjadi iklannya Tuhan adalah dimulai dari niat ingin hidup berkenan di hadapan dan menjadi seperti Yesus. Jadi, jadilah iklannya Tuhan. Apabila seorang berjuang untuk hidup seperti Yesus, maka otomatis ia menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang atau disebut iklan Tuhan. Yesus memanggil kita supaya kita ini menjadi agen perempuan. Markus 1 ayat 14-20. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mitra kerja Allah selalu dilandasi dengan kasih dan berdoa bagi orang lain. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, Ia akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6:9. Hiduplah untuk Tuhan dan janji-janjinya menjadi milik kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.